Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Silvia Noveningtyas dari jurusan Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi kimia kelas 11 bab stoikiometri larutan. Apa itu stoikiometri? Stoikiometri adalah dasar perhitungan kimia yang menyatakan relasi kuantitatif rumus kimia dan persamaan kimia. Dalam stoikiometri yang saya akan jelaskan, nantinya dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama adalah persamaan reaksi, yang kedua ada mol, yang ketiga ada rumus empiris dan rumus molekul, dan yang terakhir adalah reaktan batas. Dalam kimia, persamaan reaksi adalah penulisan simbolis dari sebuah reaksi kimia. Ada dua istilah yang harus kita kenal sebagai reaktan dan produk. Reaktan adalah zat awal dari sebuah reaksi kimia, letaknya di sebelah kiri persamaan kimia, sedangkan produk adalah zat akhir dari hasil reaksi kimia, letaknya di sebelah kanan persamaan kimia. Mol merupakan satuan SI untuk menyatakan jumlah zat. Untuk 1 mol zat dinyatakan dengan nilai sebesar 6,2 dikali 10 pangkat 23 partikel, atau yang bisa kita kenal dengan bilangan Avogadro. Rumus kimia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Reaktan pembatas adalah reaktan yang habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Reaktan pembatas menentukan jumlah produk yang dihasilkan. Tujuan kami membahas materi stoikiometri larutan dikarenakan dua hal. Yang pertama, agar siswa-siswi mampu memahami reaksi kimia, juga persamaan reaksinya, serta dapat mempelajari hukum-hukum yang berlaku dalam stoikiometri. Perkenalkan, nama saya Lana Fadila dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Masuk ke dalam konsep mol. Konsep mol dibagi menjadi dua. Yang pertama ada massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif AR pada atom dan massa molekul relatif MR pada senyawa. Secara matematis, massa molar dirumuskan sebagai mol sama dengan massa dalam satuan gram dibagi MR, massa molekul relatif, atau dibagi dengan AR, massa atom relatif. Yang kedua ialah volume molar, biasanya berlaku pada gas. Volume molar menunjukkan volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Pada kondisi standar, suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, volume molar gas bernilai 22,4 liter. Secara matematis, volume molar dirumuskan sebagai volume dalam standar temperatur dan pressure sama dengan mol dikali 22,4 liter. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan volume dari 2 mol O2 pada kondisi standar. Pada kondisi standar, volume molar gas O2 dirumuskan sebagai berikut. Volume O2 sama dengan mol O2 dikali 22,4 liter. Seperti pada contoh soal tadi, terdapat 2 mol O2, sehingga di sini 2 dikali 22,4. Hasilnya 44,8 liter. Jadi, volume molar O2 pada kondisi standar ialah 44,8 liter. Teman-teman harus mengingat bahwa persamaan yang sebelumnya hanya berlaku pada kondisi standar. Jika tidak berada pada kondisi standar, volume molar gas dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. Pertama, saat berada pada kondisi T derajat Celcius dan tekanan P atmosfer, gunakanlah persamaan berikut ini. PV sama dengan nRT. Di sini, P adalah tekanan dalam satuan atmosfer, V adalah volume dalam satuan liter, N adalah jumlah mol, R adalah konstanta gas ideal. Biasanya 0,082 liter dikali atmosfer atau mol dikali Kelvin. T adalah suhu gas dalam satuan Kelvin. 1 atmosfer sama dengan 76 cm air raksa sama dengan 760 mili air raksa. Perkenalkan, nama saya RR Safira Nabila dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, sudah jelaskan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Lana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi berikutnya, yaitu yang kedua, mencari volume molar dalam suhu ruangan atau room temperatur. Adik-adik bisa menggunakan rumus ini.
volume sama dengan mol dikalikan 24 liter. Cukup simpel bukan rumusnya? Selanjutnya yaitu yang ketiga, jika adik-adik disuruh mencari perbedaan volume gas satu dengan lainnya dengan suhu dan tekanan yang berbeda, kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. N1 dibagi V1 sama dengan N2 dibagi V2, di mana N ini adalah jumlah mol gas dan V ini adalah volume gas. Rumus empiris senyawa menunjukkan jumlah atom pada masing-masing unsur molekul senyawa. Contohnya pada C3H4O3, di mana perbandingan antara karbon dengan hidrogen dan oksigen adalah 3:4:3. Dan ini adalah rumusnya, rumus molekul, yaitu rumus empiris dikalikan dengan fraksi. Selanjutnya ada rumus berikutnya, yaitu massa molar rumus molekul sama dengan fraksi dikalikan massa molar rumus empiris. Untuk mengasah kemampuan teman-teman tentang konsep mol, simaklah contoh soal berikut ini. Yang pertama, pada suhu dan tekanan massa dari 1 liter gas A adalah 1/4 dari massa 1 liter gas SO3. Tentukan massa molekul relatif gas A tersebut. Diketahui atom O adalah 16 dan S adalah 32. Untuk pembahasan nomor 1 adalah MrSO3 sama dengan 1 dikali ARS ditambah 3 dikali ARO. Kenapa dikali 1 untuk S? Karena indeks pengali S adalah 1, sedangkan untuk O adalah indeks pengalinya adalah 3. Maka kita ketahui MrSO3 adalah 80. Kemudian pada soal diketahui katanya massa dari 1 liter gas A adalah 1/4 dari massa 1 liter gas SO3. Sehingga kita tulis massa A sama dengan 1/4 dikali massa SO3. Ketika kita turunkan massa, itu adalah mol dikali MrA sama dengan 1/4 dikali mol dikali MrSO3. Kemudian kita bisa turunkan lagi untuk mol, itu jadinya V dibagi 22,4. Maka kita tuliskan V dikali MrA dibagi 22,4 sama dengan 1/4 dikali V dikali MrSO3 dibagi 22,4. Kemudian 22,4 ini bisa kita coret. Jadi 1 dikali MrA sama dengan 1/4 dikali 1 dikali 80. Maka kita ketahui MrA sama dengan 20. Lanjut ke contoh soal berikutnya, diketahui 22 gram C3H8 dibakar menggunakan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O. Tentukan mol gas CO2 yang terbentuk. Diketahui ARC 12, O16, H1, dan N14. Sebelum menentukan jumlah mol gas CO2, teman-teman harus mencari persamaan reaksinya dulu. Maka kita tulis dulu persamaan reaksinya. C3H8 dibakar menggunakan O2 menghasilkan CO2 sebelah kiri itu 3, sedangkan di sebelah kanan itu baru 1, maka kita tambah 3. Kemudian yang H8 di sini baru 2, berarti kita tambah 4. Nah, kita lihat untuk yang O, kan 4 ditambah 2 kali 3 6, berarti 10, sedangkan di sini baru 2, kita tambah 5. Maka ini persamaannya sudah setara. Selanjutnya menentukan massa molekul relatif C3H8. Mr C3H8 berarti 3 dikali ARC ditambah 8 dikali HRH 3 dikali 12 ditambah 8 dikali 1, maka didapat nilai 44. Kemudian kita bisa dapat mencari mol C3H8. Mol C3H8 itu dengan rumus massa C3H8 dibagi dengan Mr C3H8. Tadi ketahuin 22 pada soal, kemudian dibagi dengan 44, maka didapat hasil molnya 0,5 mol. Akhir adalah menentukan jumlah mol gas CO2 yang terbentuk. Tulis mol CO2 itu rumusnya koef reaksi CO2 dibagi dengan koef reaksi C3H8 dikali dengan mol C3H8. Nah, untuk koefisien reaksi CO2 itu kan 3 dibagi dengan koefisien
reaksi C38 itu 1 dikali dengan 0,5, maka didapat 1,5. Jadi jumlah mol gas CO2 yang terbentuk adalah 1,5 mol.